Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4281 Pedang Terkuat. Lin Bai menemukan bahwa para prajurit di kota Dilong tampaknya membunuh gerbang timur dengan cara yang terorganisasi. Klan iblis yang ragu-ragu menempatkan kekuatan utama di kota barat dan kota utara. Oleh karena itu, gerbang timur lebih mudah ditembus dan dapat melakukan pelarian berdarah. Jadi pedang Lin Bai langsung menuju gerbang timur. Jangan biarkan para prajurit ini melarikan diri, gagah-gagah. Hahaha, makan malam. Bunuh, saudara-saudara, bunuh. Orang-orang ini semua mati. Bumi seharusnya menjadi milik klan iblis kita. Teran harus dikutuk. Pergi ke gerbang timur dan hentikan mereka yang ingin bergegas keluar. Klan iblis juga menemukan tren Teran, dan klan iblis besar mulai berpikir tentang gerbang timur. Di depan gerbang timur, ada pemandangan yang sangat aneh. Di dalam tembok kota, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mencoba yang terbaik untuk bergegas keluar. Di luar tembok, banyak sekali klan iblis meraung dan ingin menyerbu masuk. Namun, dengan semakin banyaknya klan iblis, para prajurit gerbang timur mulai mengacau dan melarikan diri ke segala arah, berniat mencari jalan keluar lain. Begitu Lin Bai Yujian tiba di sini, dia melihat prajurit itu kalah dan berlari untuk menyelamatkan diri. Klan iblis di luar kota menyerbu masuk dengan ganas, membuka mulut mereka dan menelan nyawa para prajurit Teran. Lari. Kita tidak bisa menembus gerbang timur. Jika kita pergi ke gerbang selatan, kita masih punya harapan. Semua prajurit kota Dilong, dengarkan, pergilah ke gerbang selatan. Hanya ketika kita bersatu, kita bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Ke gerbang selatan. Di bawah organisasi yang tidak diketahui siapapun gerbang timur runtuh, mereka mulai bergerak menuju gerbang selatan. Para prajurit melarikan diri ke segala arah, seperti tawon yang melewati Lin Bai. Tidak, Tuan. Ayo kita keluar dari gerbang timur. Liu Jiangsui sedikit khawatir, jadi dia memberikan pendapatnya kepada Lin Bai. Lin Bai berdiri diam di atas pedang terbang dan menatap klan iblis yang hendak memasuki kota di luar tembok gerbang timur. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, serangan klan iblis jelas dipersiapkan dengan baik. Sekarang klan iblis telah menghancurkan kota. Diperkirakan bahwa gerbang timur dan gerbang selatan telah diduduki oleh klan iblis. Sejak zaman kuno, permusuhan antara klan iblis dan Teran tidak pernah berhenti. Sekarang klan iblis berkuasa, Teran di sini secara alami akan dibunuh oleh klan iblis. Itu sama saja untuk pergi ke gerbang manapun. Jika kamu tidak dapat melarikan diri, apalagi gerbang selatan. Bahkan jika kamu menggali 3 kaki, kamu tidak dapat melarikan diri. Liu Jiangsui memeluk Liu Anan dan berkata dengan cemas, apa yang harus saya lakukan? Lin Bai menoleh ke belakang dan tersenyum, apalagi yang bisa kulakukan? Sekarang hanya ada satu jalan, yaitu membunuh. Seru Liu Jiangsui, namun, klan iblis di luar gerbang timur sangat kuat dan banyak jumlahnya. Bahkan para penjaga di kota Dilong telah runtuh. Apa yang bisa kita lakukan untuk membunuh mereka? Jika kalian tidak melawan, bagaimana kalian tahu bahwa kalian tidak memiliki kesempatan? Lin Bai tertawa, dan ketika semua prajurit melarikan diri, pedang Lin Bai melesat ke gerbang timur. Pada saat 1000 meter mendekati gerbang timur, klan iblis sudah dekat. Tiba-tiba, Liu Jiangsui merasakan pedang yang kuat dan tak tertandingi terkondensasi dari tubuh Lin Bai, dan membubung ke langit, yang tampaknya menembus langit dan bumi. Jantung pedang. Di tubuh Lin Bai, jantung pedang mengalir, dan pikiran pedang beredar di seluruh tubuhnya. 4 makna Joetian. Petir musim semi mengguncang segalanya. 4 makna Joetian, yang telah dipraktikkan selama bertahun-tahun di Sekte Iblis Abadi, pertama kali dipraktikkan oleh Lin Bai. Joetian Xi, bukanlah gerakan pedang sederhana, tetapi sebuah tekad. Itu dapat meningkatkan kekuatan teknik pedang dan tinju yang dipraktikkan oleh seniman bela diri. Liu Jiangsui melihat bahwa tubuh Lin Bai dipenuhi dengan cahaya hijau yang kuat, penuh vitalitas dan vitalitas yang tak ada habisnya. 24 pedang di langit. Laut mengalir.
Liu Jiangzui melihat dari dekat dan terbang keluar dari cincin penyimpanan Lin Bai, sebuah pedang unik dan jatuh ke tangannya. Pada saat Lin Bai memegangnya, Liu Jiangzui merasakan bahwa napas di tubuh Lin Bai sepenuhnya mundur dari roh ke tubuh. Itu seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, tajam dan luar biasa, dan seperti seorang abadi yang dibuang, raja datang ke dunia. Perasaan pedang Lin Bai yang mengguncang bumi dan kilau hijau itu menyatu dengan pedang. Dengan satu pedang, matahari dan bulan terpotong, dan roh pedang Jiuyu hancur. Sepanjang jalan, roh pedang lewat, dan semua bangunan runtuh, dan semua iblis hancur. Pedang ini terbunuh di tembok, klan iblis yang tak terhitung jumlahnya menjerit dengan getir, berubah menjadi darah, dan menyebar ke seluruh dunia. Dengan jatuhnya pedang, tembok gerbang timur runtuh, dan semua iblis yang menyerbu ke kota dihancurkan. Setelah pedang menembus tembok kota, kekuatannya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, ia menjadi semakin berani dalam perang dan membunuh keluar kota. Di pasukan iblis di luar kota, klan iblis yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan darah dan menyebar ke seluruh tembok kota. Awalnya, klan iblis di depan gerbang timur membuat keributan besar, tetapi setelah pedang Lin Bai, langit dan bumi menjadi sunyi senyap. Baik klan iblis maupun Teran menjadi sunyi senyap. Bahkan beberapa saat yang lalu, beberapa orang melihat bahwa klan iblis dengan tingkat Dao Zun mati di bawah pedang ini. Pergi. Setelah pedang jatuh, pedang iblis kembali ke cincin penyimpanan. Bersama Liu Jiangzui dan Liu Anan, Lin Bai Yujian bergegas keluar dari gerbang timur dan menghilang di dunia luas di luar gerbang timur. Ketika Lin Bai baru saja pergi, para prajurit yang baru saja berpencar dan melarikan diri. Melihat ke belakang, semua klan iblis di depan gerbang timur telah tewas dalam pertempuran, dan mayat mereka telah menumpuk di sebuah gunung. Mereka berteriak dengan tergesa-gesa, "Gerbang timur hancur, gerbang timur hancur, klan iblis telah mati, saudara-saudara, bunuh gerbang timur bersamaku." Prajurit yang tak terhitung jumlahnya kembali ke sini dan bergegas keluar dari gerbang timur. Lin Bai telah membunuh sebagian besar klan iblis yang menyerang kota di gerbang timur. Sekarang, dengan pertempuran sengit para prajurit ini, sebuah celah segera terkoyak. Ketika para prajurit melarikan diri. Di barat daya kota Dilong, ribuan mil jauhnya, ada beberapa sosok berdiri di puncak gunung. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan, yang juga merupakan klan iblis, tetapi telah dibentuk menjadi sosok manusia. Tidak mungkin untuk melihat iblis mana klan yang bertanggung jawab. Dan di belakang pemuda itu, ada 6 lelaki tua. Mereka semua memiliki kekuatan alam Tao dan dewa. Sepertinya situasi keseluruhan sudah beres. Pemuda itu berkata sambil tersenyum, "Serahkan surat itu kepada keluarga, dan katakan bahwa kota naga telah direbut." "Baik, Tuan Muda." Hormati keenam leluhur. Pada saat ini, ketujuh lelaki itu berdiri di puncak gunung dan tiba-tiba melihat pedang yang mengguncang bumi keluar dari gerbang timur kota naga. Bahkan jika mereka dapat dengan jelas merasakan pedang itu dari jarak ribuan mil, kekuatan pedang itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Di mata ketujuh orang itu, tampaknya pedang itu telah menghancurkan kota naga di bawah pedang itu. Jika pemilik pedang itu bersedia, dia dapat menghancurkan kota naga itu. Pedang yang sangat kuat. Pedang yang sangat sombong. Pedang yang sangat hebat. Melihat roh pedang itu, pemuda itu tidak bisa menahan perasaan terkejut dan terkejut. Bukan hanya pemuda itu, tetapi juga 6 Taois kuat di belakangnya, mengecilkan mata mereka setelah melihat pedang Qi, menunjukkan warna keterkejutan yang tak tertandingi. Pria ini jelas bukan ahli pedang di kota naga. Tampaknya dia adalah orang kuat dari sekte iblis abadi. Tampaknya pria ini akan menyerahkan kota naga. Pedang ini akan membunuh semua iblis, dan dia mungkin telah melarikan diri dari kota naga. "Tuan Muda, apakah Anda ingin menyimpannya?" tanya keenam tetua. Pemuda itu merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Karena dia tidak punya hati untuk berperang, biarkan dia pergi. Dengan kultivasi pedang yang begitu kuat, bahkan jika aku ingin menyimpannya di sini, itu tidak mudah. Biarkan dia pergi, hal terpenting bagi kita sekarang adalah menduduki kota Dilong,
menghancurkan susunan transmisi, dan memutus bala bantuan Sanzu dan Sekte Iblis Abadi. Hanya dengan cara ini hal-hal besar tidak dapat dilewatkan. Bab 4282 seluruh kota melarikan diri. Setelah banyak sekali prajurit yang melarikan diri dari kota naga, kota itu seperti garis abu-abu yang dibentuk oleh semut yang bergerak dan bertemu di antara langit dan bumi, dan langsung menuju ke tenggara. Di ujung arah itu, ada kota penting lainnya di Sanzu, bernama kota Yunsan. Sebagian besar prajurit yang telah melarikan diri dari kota naga akan pergi ke kota Yunsan untuk berlindung sementara, berharap untuk dilindungi di kota Yunsan. Di satu sisi, mereka juga dapat menyatukan pasukan Teran, dan lebih baik mempersiapkan diri untuk konfrontasi menyeluruh. Kota Yunsan juga tidak menolak untuk berlindung pada para prajurit ini, karena kota naga telah hancur. Target klan iblis berikutnya mungkin adalah kota Yunsan. Jika kota Yunsan menerima para prajurit yang melarikan diri ini, jika mereka bertarung dengan klan iblis di masa depan, lebih banyak orang akan memiliki lebih banyak kekuatan. Lin Bai tidak tahu banyak tentang medan Sanzu. Sebaliknya, Liu Jiangsui dan Liu Anan lebih tahu. Setelah perkenalan Liu Jiangsui, Lin Bai tahu bahwa para prajurit ini akan pergi ke kota Yunsan. Liu Jiangsui sedikit lebih tua. Meskipun dia seorang wanita, dia pernah bepergian ke Sanzu bersama saudara perempuannya. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman. Dia tahu betapa pentingnya memberitahu Lin Bai tentang bentuk lahan Sanzu. Sebaliknya, Liu Anan, yang masih muda dan ketakutan, dipeluk oleh Liu Jiangsui. Dari waktu ke waktu, dia melihat sekeliling dengan satu mata, tetapi sebagian besar waktu, dia membenamkan kepalanya di lengan Liu Jiangsui dan tidak berani menyelidiki. Lin Bai berkata kepada Liu Jiangsui bahwa dia ingin melakukan sesuatu di Sanzu, tetapi dia tidak banyak bicara, dan Liu Jiangsui tidak berani bertanya. Lin Bai memutuskan untuk pergi ke kota Yunsan terlebih dahulu. Jika dia bisa bertemu dengan para pengikut Sekte Iblis Abadi, dia juga bisa menanyakan tentang keberadaan Zhou Xi dan Sun Yao. Jika dia tidak bertemu dengan para pengikut Sekte Iblis Abadi, dia akan menemukan cara lain. Pada saat yang sama, Lin Bai mengambil catatan Zhou Xi dan Sun Yao dari cincin penyimpanan. Setelah catatan Zhou Xi dikirim ke Lin Bai untuk meminta bantuan, catatan itu rusak. Lin Bai menduga bahwa catatan perjalanan Zhou Xi telah rusak, jadi catatan di tangan Lin Bai akan rusak bersama-sama. Adapun catatan Sun Yao, semuanya masih aman. Namun, setelah Lin Bai datang ke Sanzu, dia memberikan catatan itu kepada Sun Yao berkali-kali, tetapi dia tidak mendapat tanggapan apapun. Tak berdaya, Lin Bai hanya bisa mengambil langkah untuk menghitung langkah. Teran, jangan lari. Hahaha, semuanya menjadi makanan di mulutku. Di antara dunia yang luas, prajurit Teran yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi barisan panjang yang tidak dapat dilihat. Saat ini, klan iblis yang bersembunyi di pegunungan dan hutan di kedua sisi melompat, bergegas ke tim Teran, membuka darah mereka dan menelannya, membunuh prajurit yang tak terhitung jumlahnya di bawah cengkeraman mereka. Baru saja, sekitar 1 kilometer dari Lin Bai dan Liu Jiangsui melihat seekor kadal api melesat keluar, membakar ribuan prajurit hingga menjadi abu dan membantai mereka dengan kejam. Seni bela diri yang terbang tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Sebagian besar dari mereka berada di ranah Ding, dan hanya sedikit yang dapat dilihat. Bagi negara-negara Eternal Tree, selain Sekte Iblis Abadi dapat melihat sejumlah besar prajurit Taojing, kota-kota lain dan kekuatan Sekte masih berada di posisi teratas, dan prajurit Daojing umumnya merupakan tulang punggung kota. Orang-orang yang ditemui Lin Bai di Sekte Iblis Abadi setidaknya berada di ranah Tao. Itu karena Sekte Iblis Abadi telah menangkap bakat-bakat terbaik dari negara-negara Eternal Tree. Itu adalah tanah suci bagi para praktisi seni bela diri di negara-negara Eternal Tree. Para prajurit yang berlatih di tanah suci secara alami jauh lebih unggul daripada mereka yang berada di negara-negara lain. Ada iblis di sini. Lari, lari. Pedang kekaisaran Lin Bai melesat melintasi langit dan bumi. Dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat banyak prajurit diserang oleh klan iblis dan melarikan diri.
Para prajurit ini melarikan diri dari penjara bawah tanah. Mereka awalnya adalah burung yang ketakutan. Sekarang mereka disergap oleh klan iblis. Mereka ketakutan setengah mati. Mereka hanya ingin melarikan diri dan tidak dapat melawan. Liu Jiangsui melihat pemandangan ini dan melindungi Liu Anan dengan erat. Matanya yang indah menatap Lin Bai. Dia menemukan bahwa wajah Lin Bai cukup tenang dan tidak tergerak. Hati Liu Jiangsui dipenuhi dengan kegembiraan. Jika bukan karena bertemu Lin Bai, dengan kekuatan saudara perempuan mereka, bahkan jika mereka telah melarikan diri dari Dilongcheng, mereka akan sulit melarikan diri dari Sanzu. Jangan panik, dan aku di sini. Selama yang kuat di tingkat Daosian tidak mengambil tindakan, aku akan menjamin Anda dan yang lainnya akan menang. Meskipun Lin Bai hanya mencapai 9 perampokan, dia masih memiliki kepercayaan diri pada kekuatannya sendiri. Pengejaran 9 langkah pedang dewa telah mencapai tingkat kecil, dan Jue Tianxi telah diperkenalkan. Lin Bai yakin bahwa seniman bela diri biasa yang menghormati alam Tao tidak dapat membantu Lin Bai. Jika bertemu dengan klan iblis tingkat tinggi, begitu Lin Bai menampilkan fase tertinggi dan menelan buah Tao surga, dia juga dapat melakukan yang terbaik. Menurut perkiraan Lin Bai sendiri, selama dia bukan seorang Tao abadi yang kuat, hanya sedikit orang yang dapat membunuh Lin Bai dalam hierarki Daozun. Aku tidak tahu harus berbuat apa jika aku tidak bertemu suamiku. Suara Liu Jiangsui malu-malu, dan kata-katanya penuh dengan rasa terima kasih. Dia berkata dengan lemah, jika kamu memiliki perintah, aku dan saudara perempuanku akan berusaha sekuat tenaga dan tidak berani menolak. Lin Bai tersenyum, kamu ikuti aku, tidak harus menyerahkan. Liu Jiangsui menatap para prajurit Teran yang melarikan diri di antara dunia yang luas dan berkata dengan suara rendah, invasi suku iblis Sanzu, bencana besar Sanzu, setelah bencana itu, diperkirakan Sanzu akan sangat rusak. Begitu banyak klan iblis tidak tahu bagaimana akhirnya. Berapa banyak prajurit yang tewas di tangan klan iblis dalam pelarian itu? Sungguh, aku belum pernah melihat begitu banyak prajurit yang tewas di hadapanku dalam hidupku. Lin Bai berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak melihatnya? Aku telah bertemu banyak orang. Setiap perang, baik itu pihak yang menang atau pihak yang kalah, selalu dipenuhi mayat. Aku telah mengalami perang yang lebih kejam dari ini, dengan gunung-gunung mayat dan sungai-sungai darah, di mana gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan tanah di bawah kakiku tidak lain hanyalah tulang dan tulang. Lin Bai menatap para prajurit yang melarikan diri di dunia dan berbisik, kita tidak bisa menyelamatkan begitu banyak prajurit. Kita sangat lemah sehingga kita tidak bisa membawa begitu banyak prajurit keluar dari pengepungan klan iblis untuk pergi ke kota Yunsan. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Jika kalian ingin menyelamatkan mereka, apakah kalian tahu bagaimana cara menyelamatkan mereka? Lin Bai bertanya kepada Liu Jiangsui. Liu Jiangsui berkata sambil tersenyum sedih, aku dan saudara perempuanku beruntung dirawat oleh suamiku. Beraninya kalian berpikir tentang bagaimana cara menyelamatkan mereka. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kadang-kadang bahkan jika kalian tidak punya apa-apa, kalian harus bersiap untuk hari hujan. Kalian harus lebih banyak memikirkannya, atau kalian akan tertinggal sepanjang hidup kalian. Cher telah diajari. Terima kasih banyak, Tuan. Mata Liu Jiangsui berbinar, tampaknya terbangun oleh kata-kata Lin Bai, lalu berkata, bisakah Suer melihat begitu banyak prajurit melarikan diri, benar-benar tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik, bantu mereka. Satu-satunya cara yang dapat dipikirkan Suir adalah meminta orang-orang kuat dari Sekte Iblis Abadi untuk membangun kota yang kuat untuk melawan klan Iblis, dan pada saat yang sama menampung para prajurit yang melarikan diri ini dan memberi mereka tempat berlindung. Tuan, apakah menurut Anda metode Cher baik-baik saja? Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu dapat menyelesaikan masalah yang mendesak, tetapi tidak dapat menyelamatkan Sanzu. Liu Jiangsui bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah pria itu punya cara? Lin Bai tersenyum, jika Anda ingin menyelamatkan para prajurit Sanzu, satu-satunya cara adalah mengalahkan klan iblis, membunuh untuk menghentikan pembunuhan, membunuh untuk menghentikan.
Hanya ada satu cara untuk mengakhiri pembunuhan, dan itu adalah mengalahkan pembunuhan. Bab 4283 Situasi Kacau di Sanzu. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri pembunuhan, yaitu dengan mengalahkan pembunuhan. Wajah Lin Bai cukup tenang, tetapi dia mendengar salju di Liu Jiang terbangun seperti mimpi, dan matanya menunjukkan warna-warna cerah. Kemudian, mata Liu Jiang Snow tampak bingung dan berkata dengan suara rendah, "Tetapi Tuan, tidak mungkin untuk mengalahkan klan iblis dengan kekuatan Sanzu. Metode ini sepertinya tidak berhasil." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Anda benar. Jika Sanzu memiliki cara untuk mengalahkan klan iblis, itu tidak akan membuat klan iblis menjadi begitu besar sehingga memiliki situasi saat ini. Tetapi Sanzu tidak dapat melakukannya, itu tidak berarti klan iblis abadi tidak dapat melakukannya. Selama Sanzu mampu membayar harganya, silakan kirim murid-murid dalam sekte iblis abadi sebagai prajurit, dan orang-orang kuat yang telah mengolah Tai Dao Guo sebagai jenderal. Saya yakin bahwa dalam 10 hari, para murid sekte iblis abadi akan memusnahkan semua keluarga iblis di Sanzu." Liu Jiang Sui berkata dengan heran, karena iblis abadi memiliki kekuatan ini, mengapa sekte iblis abadi tidak melakukannya? Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Pertama, kepentingan belum tercapai. Meskipun negara pegunungan adalah salah satu batas negara di bawah sekte iblis abadi, sebagian besar batas negara kerajaan iblis adalah urusan pribadi. Dengan kata lain, negara pegunungan melekat pada sekte iblis abadi, tetapi pada kenyataannya, masalah besar dan kecil di dalam dan di luar negara pegunungan masih diputuskan oleh prajurit negara pegunungan sendiri. Jika tidak ada invasi asing, kejahatan abadi tidak akan ikut campur dalam urusan internal Sanzu. Kedua, ini adalah dunia iblis. Ini adalah dunia tempat teran, iblis, dan iblis hidup berdampingan. Bahkan jika iblis di Sanzu telah membantai semua prajurit di Sanzu, selama klan iblis Sanzu menyatakan penyerahannya kepada sekte iblis abadi dan membayar upeti tepat waktu setiap bulan dan tahun, klan iblis abadi tidak akan mengalami kerugian. Ketiga, kurasa keluarga dan klan tingkat tinggi di Sanzu pasti sedang kacau, sehingga setelah invasi klan iblis, hampir tidak ada klan dan keluarga yang bisa berdiri untuk memimpin situasi secara keseluruhan, yang akan menyebabkan keruntuhan Sanzu secara bertahap. Keempat, leluhur umat manusia adalah sungai dan gunung yang diletakkan untuk umat manusia di antara tulang dan darah. Para pejuang umat manusia tidak dapat mengandalkan perlindungan leluhur dan yang kuat. Sanzu membutuhkan baptisan darah untuk menyelesaikan transformasi Sanzu. Liu Jiangsui, kamu harus ingat bahwa di masa kekacauan, akan ada raja yang kembali, keluarga yang kuat akan bangkit, dan keluarga akan sejahtera. Sekte iblis abadi berharap bahwa melalui baptisan ini, situasi kacau Sanzu dapat diperbaiki. Liu Jiangsui berkata dengan bingung, kata-kata Tuan, membuatku sedikit bingung, karena Tuan menyimpulkan bahwa ras manusia tingkat tinggi di Sanzu sedang kacau, tetapi Tuan sudah lama tidak mengatakan bagaimana cara memenangkan perang ini. Lin Bai berkata sambil tersenyum, sangat sederhana. Pasti ada seseorang, atau klan atau keluarga, di Sanzu yang bangkit dan mengacaukan situasi di Sanzu. Kemudian orang ini akan mengatur para prajurit Sanzu untuk berkumpul dan bersiap melakukan serangan balik. Di sisi lain, orang ini harus membiarkan prajurit negara pegunungan memberi cukup banyak untuk membuat hati para petinggi sekte iblis abadi menjadi lebih baik. Adalah demi kepentingannya untuk mengundang orang-orang kuat dari sekte iblis abadi untuk membantu. Bahkan jika orang-orang kuat ini datang ke Sanzu dan tidak tinggal diam sama sekali, selama mereka datang, prajurit negara pegunungan akan memiliki kepercayaan diri dan tidak akan runtuh seperti sekarang. Oleh karena itu, dalam situasi Sanzu saat ini, hanya ada satu jalan keluar, yaitu menunggu. Menunggu seseorang, atau keluarga, atau klan untuk bangkit dan mengguncang punggung bukit Sanzu. Selama orang ini muncul, negara pegunungan dapat segera melancarkan serangan balik. Mata Liu Jiang berbinar, dan dia menatap Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, tidak lama setelah Tuan Liu datang ke Sanzu, dia mampu berspekulasi tentang potensi biro Sanzu sedemikian rupa. Itu benar-benar mengejutkan Suer.
Meskipun Sueer datang ke Sanzu belum lama ini, dia juga telah mendengar tentang situasi di Sanzu. Seperti yang dikatakan Tuan Zhang, kekuatan etnis tingkat tinggi di Sanzu memang sedang kacau. Topografi Sanzu bertanggung jawab atas pembentukan pegunungan dan dataran. Di pegunungan, itu adalah wilayah klan iblis. Di dataran adalah kota-kota rakyat. Teran dan iblis membagi Sanzu menjadi dua, masing-masing bertindak atas ketentuannya sendiri. Dalam konteks ras manusia sebagian besar terdiri dari satu klan dan satu kota. Satu adalah Sekte Changlei. Satu kota berarti kota Jingyang. Satu kota ini telah bertempur selama ribuan tahun untuk menguasai Sanzu, dan kota-kota besar dan kecil di Sanzu memiliki tim mereka sendiri, baik ke kota Jingyang maupun ke klan Changlei. Misalnya, kota Dilong merupakan cabang dari kota Jingyang. Dalam beberapa tahun terakhir, pertempuran antara kota Jingyang dan Sekte Changlei selalu berkontribusi padanya. Itu juga karena pertikaian yang tak berkesudahan antara kedua kekuatan ini, yang menyebabkan jatuhnya banyak orang kuat di Sanzu, dan kekosongan serta kelangkaan orang-orang kuat di tingkat tinggi Teran, yang memberi kesempatan bagi klan iblis untuk memanfaatkannya. Bahkan sampai invasi penuh klan iblis, kota Jingyang dan Changlei Zong masih berpikir untuk menggunakan kekuatan klan iblis untuk melemahkan kekuatan masing-masing. Lin Bai tiba-tiba menyadari sambil tersenyum, tidak heran klan iblis dapat menduduki sebagian besar kota Sanzu dalam beberapa bulan. Ternyata para petinggi Sanzu tidak mengorganisasi yang kuat untuk melawan. Mereka benar-benar sekelompok idiot yang ingin menggunakan klan iblis untuk melemahkan kekuatan pasukan musuh. Dengan cara ini, itu benar-benar kesalahan Sanzu sendiri. Tidak heran yang lain. Liu Jiangsui berkata, ya, sebaliknya, klan iblis bersatu secara khusus. Tiga kekuatan dalam klan iblis, yaitu, klan ular berwarna-warni, klan kadal api, dan klan elang putih, memiliki kebencian yang sama. Dikatakan bahwa tiga keluarga iblis memimpin invasi Sanzu. Saya mendengar beberapa seniman bela diri berbicara tentang hal-hal ini, tetapi saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Sambil mengobrol dengan Liu Jiangsui, Lin Bai mengarahkan pedang terbangnya ke kota Yunsan. Sepanjang jalan, Lin Bai tidak melepaskan kontak dengan Sun Yao, berharap Sun Yao dapat menanggapi Lin Bai dan memberitahunya tentang lokasi, sehingga Lin Bai dapat pergi menyelamatkannya sesegera mungkin. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang ingin Anda lakukan di Sanzu? Mungkin saya bisa melakukan sesuatu tentang hal itu. Berbincang dengan Lin Bai, Liu Jiangsui juga merasa bahwa dia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Lin Bai. Dia tidak terkekang sebelumnya. Liu Jiangsui juga dapat melihat bahwa Lin Bai tidak sesombong dan sesombong murid Sekte Iblis Abadi. Sebaliknya, dia mudah didekati dan mudah diajak bicara. Lin Bai berkata, dua teman saya meninggal di Sanzu. Mereka pernah mengirim pesan kepada saya dan meminta saya untuk datang membantu, jadi saya datang ke Sanzu. Sayangnya, setelah saya datang ke Sanzu, saya tidak dapat menghubungi mereka, dan saya tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Liu Jiangsui terkejut dan bertanya, apakah Anda murid Sekte Iblis Abadi yang datang ke Sanzu untuk meminta dukungan? Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, Sekte Iblis Abadi umumnya tidak peduli dengan urusan internal negara pegunungan. Meskipun ada murid-murid Sekte Iblis Abadi yang datang untuk mendukung kita kali ini, kebanyakan dari mereka adalah murid pemula atau murid yang ingin berkultivasi rendah. Kebanyakan dari mereka datang dari pengalaman dan tidak dapat memengaruhi situasi di Sanzu. Liu Jiangsui tiba-tiba menyadari bahwa Sekte Iblis Abadi segera mendatangi murid-muridnya setelah mengetahui tentang Sanzu. Di permukaan, tampaknya Sekte Iblis Abadi telah membantu. Tetapi sekarang kata-kata Lin Bai membuat Liu Jiangsui sepenuhnya mengerti bahwa murid-murid Sekte Iblis Abadi tidak memiliki prestasi tinggi, dan mereka hanya dari pengalaman. Tetapi tidak ada orang kuat yang benar-benar dapat mengendalikan situasi di Sanzu yang datang. Seperti yang dikatakan Lin Bai, Sanzu adalah salah satu dari 13 negara bagian abadi. Namun, Sekte Iblis Abadi tidak akan ikut campur dalam pertikaian internal Sanzu. Selama tidak ada invasi musuh asing, Sekte Iblis Abadi tidak akan mengirim orang kuat untuk berperang.
Di kerajaan iblis, batas negara sangat jelas. Selama berada di dalam batas negara, apakah itu Teran atau klan iblis, mereka semua adalah makhluk yang termasuk dalam batas negara. Misalnya, Teran dan iblis di Sanzu semuanya adalah praktisi Sanzu, yang dapat dianggap sebagai pertikaian kekuatan internal di Sanzu. Menurut kebenaran, Sekte Iblis Abadi tidak memiliki hak untuk ikut campur. Bab 4284 Mengapa mencari kematian? Kekuatan dunia iblis tidak harus dinasti kuno. Secara umum, dinasti di dunia kuno mengendalikan beberapa negara, yang harus sepenuhnya setia kepada dinasti. Namun dunia iblis berbeda. Dunia iblis terlalu kacau. Jika Sekte Iblis Abadi memaksa 13 negara bagian abadi untuk setia kepada Sekte Iblis Abadi, pasti akan ada banyak pasukan pemberontak. Pada saat itu, Sekte Iblis Abadi tidak hanya tidak akan damai, tetapi batas negara akan kacau sepanjang tahun. Dengan cara ini, sekte yang kuat dari kerajaan iblis membagi batas negara, dan batas negara setia kepada gerbang klan. Namun, sekte tidak ikut campur dalam pertikaian kekuatan internal di dalam batas negara dan membiarkannya berkembang. Pada saat yang sama, jika batas negara diserbu oleh musuh asing, itu perlu ditekan. Sehingga seni bela diri di negara tersebut dapat menerima aturan ini, dan di permukaan, mereka selalu pergi ke Istana Iblis Abadi, dan membayar upeti setiap tahun, sementara sektor negara memiliki keputusan akhir. Ini seperti sistem pelimpahan di zaman kuno. Seorang jenius mengendalikan kekuatan dunia, dan dia dapat menghukum dan menyegel berbagai pangeran di bumi. Para pangeran ini membayar upeti tepat waktu setiap tahun, sehingga mereka dapat mengembangkan kekuatan dan membesarkan prajurit di ladang mereka sendiri. Oleh karena itu, menurut perkataan kerajaan iblis, selama Anda tumbuh di batas negara ini, apakah itu klan iblis, Teran, jalan sihir atau ras alien lainnya, Anda adalah pejuang batas negara ini, dan semua perselisihan adalah perselisihan internal batas negara Anda. Jika akhirnya terjadi situasi yang tidak terkendali, atau kekuatan lain mengambil kesempatan ini untuk mengacaukan situasi, maka Sekte Iblis Abadi yang kuat akan dapat menekan situasi kacau di Sanzu dalam sekejap. Dengan kata lain, Lin Bai sama sekali tidak khawatir tentang situasi di Sanzu, karena tidak peduli seberapa kacau Sanzu, dia tidak dapat melarikan diri dari kendali Sekte Iblis Abadi. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan melihat kapan Sekte Iblis Abadi akan menekan situasi di Sanzu. Misalnya, dalam pertempuran antara Lianzu dan Xuanzu, tampaknya Sekte Iblis Abadi tidak mengirim orang-orang kuat untuk bergabung dalam perang, tetapi pada kenyataannya, Sekte Iblis Abadi secara diam-diam mengerahkan pasukan dan strategi di balik layar. Jika bukan karena Sekte Iblis Abadi yang membuat rencana untuk menekan kesombongan Sekte Dewa Bulan Merah, jika tidak, bagaimana Xuanzu bisa dikalahkan dengan mudah? Ada penyergapan keluarga iblis di sekitar pegunungan di depan. Semua prajurit harus berhati-hati. Selain itu, jika ada penganut Tao yang bersedia melindungi dan berkontribusi, silakan berkumpul di Gunung Lianyun di depan. Ketika Lin Bai dan Liu Jiangsui sedang mengobrol, bayangan seseorang terbang cepat, dengan suaranya bergema di telinga Lin Bai. Mata indah Liu Jiang yang bersalju bersinar dan berkata dengan suara rendah, jika ada penjaga untuk melawan iblis di sepanjang jalan, mereka akan dapat melindungi para pejuang yang melarikan diri ini dari beberapa bencana. Lin Bai berkata sambil tersenyum, seperti yang saya katakan tadi, pasti ada seorang raja di masa-masa sulit. Di dunia yang kacau ini, tidak akan ada kekacauan sepanjang waktu. Setelah jangka waktu tertentu, seseorang akan maju untuk menekan situasi. Liu Jiangsui mengangguk pelan, Tuan itu, apakah Anda ingin pergi? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini adalah pengalaman seorang pejuang di Sanzu. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya bukan seorang pejuang di Sanzu, dan tidak baik untuk mengambil keberuntungan di sini. Ayo pergi. Ketika kita sampai di kota Yunsan dan menanyakan tentang keberadaan beberapa murid Sekte Iblis Abadi, kita akan segera pergi. Liu Jiangsui dapat melihat bahwa Lin Bai adalah orang yang cakap, tetapi dia juga tahu bahwa Lin Bai tidak akan dapat melakukannya dengan mudah, karena Lin Bai tahu bahwa ini adalah ujian bagi Sanzu, dan tidak seorang pun perlu campur tangan.
Bahkan jika Lin Bai maju untuk menyelamatkan Sanzu kali ini, dia bukanlah seorang pejuang di Sanzu. Cepat atau lambat, dia akan pergi. Setelah Lin Bai pergi, bagaimana jika iblis kembali? Lin Bai tidak bisa tinggal di Sanzu sepanjang waktu. Yang dibutuhkan Sanzu bukanlah penebusan, tetapi seorang raja yang dapat menekan Sanzu. Butuh orang kuat yang dapat membangkitkan sinar besar Sanzu. Para prajurit perkasa itu berlari kencang di atas awan seperti belalang, menghalangi langit dan menghalangi matahari. Di depan mereka, mereka terhubung ke selatan langit dan kemudian ke utara. Mereka tidak dapat melihat batasnya sekilas. Para prajurit ini semuanya adalah prajurit yang melarikan diri dari kota Dilong, dan banyak prajurit dari kota-kota Wuze lainnya melarikan diri bersama. Ah, seni bela diri di daerah ini lemah. Saudara-saudara, giliran kita untuk bertarung. Bunuh mereka semua, ambil harta karunnya. Ingatlah untuk menyimpan semua wanita cantik dan bawa mereka kembali untuk memberi kita hadiah. Ketika Lin Bai Yujian melewati sebuah pegunungan, tiba-tiba, 2 kali dari pegunungan itu terdengar tawa sombong. Semburan lolongan serigala bergema di hutan pegunungan, membuat banyak prajurit ketakutan. Dan Lin Bai kebetulan berada di daerah ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam ketika dia mendengar lolongan serigala di sekitarnya. Wajah cantik Liu Jiangxue pucat, mati untuk melindungi Liu Anan, tampak sedikit panik. Wosh, wosh. Di pegunungan di kedua sisi gunung, banyak tubuh besar bermunculan. Seekor serigala abu-abu terbang di langit dan melompat ke arah para prajurit Teran di area ini dengan gigi dan cakar terbuka. Sekilas, kelompok serigala abu-abu ini seharusnya adalah ras iblis, dengan jumlah mereka ribuan, dan prestasi mereka juga berada di sekitar puncak. Namun, Lin Bai juga menemukan bahwa ada suku iblis di alam Taoisme. Suku itu sangat ganas dan tak terhentikan. Serigala yang lapar menerkam makanan, yang membuat para prajurit yang sudah tertekan dan pingsan hingga mati ketakutan. Mereka tidak dapat melawan sama sekali. Mereka menghindar dengan tergesa-gesa dan melarikan diri. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia melihat pemandangan ini. Jika para prajurit ini berkumpul bersama, bahkan jika prestasi mereka tidak tinggi, mereka cukup besar untuk melawan kelompok klan iblis ini, dan mereka tidak akan begitu malu. Si cantik kecil, Ben datang. Ketika Lin Bai mendesah bahwa para prajurit ini dalam kekalahan, tawa liar datang dari kiri. Tuan. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat seekor serigala abu-abu bergegas menuju salju di Liu Jiang. Liu Jiang yang tertutup salju pucat dan memeluk Liu Anan dengan erat. Dia menatap Lin Bai tanpa daya dan putus asa untuk meminta bantuan. Mata Lin Bai dingin. Pada saat berikutnya, pedang dunia bawah bersinar. Dia membunuh serigala itu dan memotong serigala itu di bawah pedang. Serigala abu-abu itu melolong, tetapi bahkan setetes darah tidak mengalir keluar, tubuh iblis besar itu jatuh dari udara tanpa daya. Kupikir itu adalah sekelompok kesemek yang lembut, tetapi aku tidak menyangka ada seorang ahli yang tersembunyi. Aku akan menemuimu. Ketika Lin Bai Yujian membunuh serigala itu, serigala abu-abu kuat lainnya melangkah maju, membuka mulutnya dengan ganas, dan mengeluarkan kolom cahaya merah darinya, lalu membombardir Lin Bai. Kamu tidak memenuhi syarat. Lin Bai memutar pedangnya dan mengarahkannya. Cahaya pedang terbang dunia bawah begitu cemerlang sehingga langsung menembus seluruh pertahanan tubuh gading dengan tepat. Itu menembus ke dalam tubuh dari tengah alis. Kekuatan menelan buah surgawi mengalir pada pedang terbang itu, memurnikan darah iblisnya. Kepala pemimpin. Melihat serigala itu dibunuh oleh Lin Bai, serigala lainnya berteriak kesakitan. Pada saat berikutnya, serigala abu-abu, yang berburu secara terpisah di sekitar, menyerahkan mangsanya dan berlari ke Lin Bai dengan mata merah darah. Balas dendam pemimpin. Balas dendam pemimpin. Serigala abu-abu ini melontarkan kata-kata manusia, wajah mereka ganas, dan mereka akan retak. Lin Bai berdiri menyendiri di atas pedang terbang dan menatap ribuan serigala abu-abu yang datang dari segala arah dengan senyum mengejek di wajahnya. Mengapa kamu ingin mati? Bab 4285, Pedang Terbang Netherworld. Bunuh.
Bunuh dia dan balaskan dendam pemimpinnya. Manusia kecil, beraninya kau membunuh pemimpin klan serigala abu-abuku, bunuh dirimu. Ribuan serigala abu-abu menyerahkan mangsa mereka yang lain dan berlari ke Lin Bai. Prajurit lain di sekitar menemukan bahwa perhatian serigala itu tertarik oleh Lin Bai. Mereka sangat gembira dan tidak bermaksud membantu. Sebaliknya, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, hanya 2 pedang terbang Lin Bai dan ribuan serigala abu-abu yang tersisa di mil persegi. Apakah mereka semua di sini untuk mati? Wajah Lin Bai menunjukkan senyum mengejek. Kelompok iblis serigala abu-abu ini tidak terlalu kuat di Sanzu, dan seluruh klan hanya beberapa ribu. Kali ini dia meninggalkan gunung, dia keluar untuk mencuri beberapa harta karun. Tuan. Liu Jiangsui memeluk Liu An dengan erat, tampak ketakutan dan melihat serigala-serigala yang terbang di sekitarnya. Liu Anan dalam pelukannya telah ketakutan berkeping-keping oleh lolongan serigala di sekitarnya, dan dia mulai menangis. Meskipun Liu Jiangsui tampak berwibawa, dia mendapati Lin Bai berdiri di atas pedang terbang itu, tanpa ada niat untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum lucu dan melihat serigala-serigala yang datang. Mati. Seekor serigala abu-abu dari alam kuasi Dao pertama kali menyerbu ke wajah Lin Bai, melompat, dan cakar serigala yang ganas dan tajam itu mencabik kepala Lin Bai. Namun pada saat ini, seberkas pedang tajam melintas, dan kepala besar serigala abu-abu itu langsung terpotong. Pedang terbang dari dunia bawah. Bunuh. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang mata naga dan menunjuknya. Pedang terbang hantu menyeret pedang panjang ke dalam kawanan serigala dan menembus kepala serigala abu-abu. Serigala abu-abu itu mati dalam pertempuran, dan tubuhnya yang besar menghantam aliran gunung dan berubah menjadi buih darah. Di antara klan iblis serigala abu-abu ini, sebagian besar pencapaian mereka berada di sekitar alam kuasi Tao, dan beberapa dari mereka adalah pemilik Daojing, dan yang paling kuat hanya 7 perampok. Dengan kekuatan mereka, Lin Bai tidak perlu menembak. Kilatan pedang terbang sudah cukup untuk membunuh mereka semua di bawah pedang. Aduh, aduh. Terdengar ratapan dari serigala abu-abu. Liu Jiangsui ternganga melihat apa yang terjadi di depannya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah memimpikannya orang yang begitu aneh di antara langit dan bumi. Dalam penglihatan Liu Jiangsui, dia melihat Lin Bai berdiri di atas pedang terbang, memegang kedua jari tangan kanannya dengan kuat, dan bergerak maju dengan sedikit arogan. Pedang terbang pedang yang telah terbunuh di udara bergerak di udara, dengan cepat menembus pertahanan serigala abu-abu dan menusuk kepala. Ledakan lolongan datang, tubuh serigala abu-abu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara, hancur di pegunungan, berubah menjadi busa darah. Ribuan serigala abu-abu menyerbu ke arah Lin Bai, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang dapat menyerbu ke wajah Lin Bai yang berjarak 10 langkah. Ketika mereka berada 100 meter jauhnya, mereka dibunuh oleh pedang terbang Lin Bai tanpa ampun. Pedang terbang datang dan pergi tanpa jejak dan berubah dengan cepat. Mereka muncul di semua jenis tempat yang tidak terduga, baik di belakang kepala, atau di perut, atau di punggung. Ketika serigala abu-abu ini merasakan pedang itu membunuh diri mereka sendiri, mereka sudah mati. Pergi, pergi, mundur. Orang ini bukan orang yang bisa kita provokasi. Ayo pergi. Di antara kawanan serigala abu-abu di wilayah 7 kesengsaraan menemukan petunjuk dan segera memerintahkan serigala untuk mundur. Ribuan serigala abu-abu bergegas menuju Lin Bai. Dalam waktu singkat, Lin Bai membunuh lebih dari 300 serigala dengan pedang terbangnya. Jika dia terus berjuang keras, semua serigala akan dibunuh oleh Lin Bai. Setelah pemimpin kawanan serigala itu mati, klan iblis kawanan serigala di wilayah Jalan 7 Kesengsaraan secara otomatis menjadi pemimpin baru. Dia memberi perintah selama seluruh proses. Baru saja dia memerintahkan balas dendam untuk pemimpinnya. Tetapi sekarang dia melihat bahwa Lin Bai luar biasa, dia memerintahkan serigala untuk mundur pada saat pertama. Setelah mendengar perintah itu, 700 serigala abu-abu yang tersisa segera mundur dengan ketakutan di mata mereka. Sangat mudah untuk datang dan pergi.
Lin Bai mendengus dingin. Pedang terbang itu mengejar serigala yang melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia membunuh ratusan serigala abu-abu. Serigala abu-abu yang tersisa telah menghilang dalam persepsi Lin Bai. Pedang terbang neter kembali dan mengepung Lin Bai. Darah di pedang ditelan dan Dao Guo diserap. Pedang terbang itu berkilau dan berkilau tanpa tanda-tanda keausan. Dengan lambaian tangannya, pedang terbang Yuming menghilang dari telapak tangannya. Ketika dia kembali ke ladang ramuan, Lin Bai segera berbalik untuk menelan Tian Dao Guo dan mulai memurnikan pedang terbang Yuming untuk memulihkan ketajaman dan spiritualitasnya. Aku akan pergi. Orang ini terlalu hebat. Bagaimana pedangnya bisa terbang, dan seberapa kuatnya? Itu metode yang luar biasa. Keterampilan macam apa itu? Aku tidak tahu dari sekolah mana dia berasal. Jika dia bisa mengendalikan pedang terbang dengan satu tangan, dia akan bisa mendominasi dunia. Sanzu belum pernah mendengar sekte yang bisa menyebarkan kekuatan sihir seperti itu. Sanzu juga dikepung. Aku pernah mendengar orang sekuat itu. Banyak pejalan kaki melihat Lin Bai menggunakan pedang terbangnya untuk membunuh ratusan serigala abu-abu. Mereka sangat terkejut dan heran. Tuan, betapa kuatnya. Mata indah Liu Jiang yang bersalju terbelalak, dan terkejut dengan cara Lin Bai sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Apakah ini kemampuan murid-murid dalam Sekte Iblis Abadi? Tidak mengherankan bahwa Sekte Iblis Abadi adalah tanah suci bagi seni bela diri dari 13 negara bagian abadi. Itu memang pantas dengan reputasinya. Di kejauhan, ratusan lampu pelarian melesat dari langit, dan jatuh tidak jauh di depan Lin Bai. Mereka adalah penjaga yang terorganisasi sendiri untuk melindungi semua buronan dan mengurangi beberapa korban. Baru saja Lin Bai mendengar bahwa mereka telah mengumpulkan semua penganut Tao di Gunung Lianyun, tetapi Lin Bai tidak ingin terlibat dalam urusan Sanzu, jadi dia tidak pergi ke Gunung Lianyun. Pada saat serangan serigala abu-abu tadi, beberapa prajurit juga memberitahu para penjaga dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah menerima berita itu, para penjaga segera datang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka tiba di sini, mereka hanya melihat mayat-mayat dan kerumunan yang tercengang. Di antara para penjaga, seorang pria paruh baya keluar dari kelompok itu. Setelah dia datang ke sini, ada prajurit di sekitarnya yang menjelaskan situasinya kepadanya. Tiba-tiba, mata para penjaga jatuh pada Lin Bai. Mata mereka penuh dengan keraguan, seolah berkata, hanya dia. Bagaimana seorang bocah berbulu bisa membunuh begitu banyak klan iblis dalam satu napas? Pria paruh baya itu datang dari jauh, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya berani bertanya kepada adik laki-laki ini, apakah Anda membunuh semua serigala abu-abu ini? Lin Bai mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Pria paruh baya itu berkata dengan tergesa-gesa, adik laki-laki saya memiliki keterampilan dan keterampilan yang luar biasa. Saya tidak tahu dari sekolah mana dia berasal. Tetapi saya seorang prajurit. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, di bawah King Luo, murid dalam dari Sekte Iblis Abadi. Mendengar laporan Lin Bai kepada keluarganya, seluruh hadirin gempar dan berseru, ternyata dia adalah murid inti dari Sekte Iblis Abadi. Tidak heran dia memiliki kemampuan yang sangat hebat sehingga dia dapat membunuh keluarga iblis dan kembali ke rumah dalam sekejap. Ya Tuhan, apakah ini kemampuan murid inti dari Sekte Iblis Abadi? Sekte Iblis Abadi, murid inti, betapa jauhnya posisi ini. Di sekelilingnya, banyak seniman bela diri memberi penghormatan dan rasa takut kepada Lin Bai, dan bahkan beberapa orang memberi hormat kepada Lin Bai dari jauh. Tidak diragukan lagi bahwa status murid inti dari Sekte Iblis Abadi memiliki prestise yang besar di 13 negara bagian abadi.